Ya, baik, saya awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang tutorial dari dasar HTML dengan mata kuliah Web Programming. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 terdiri dari Delvi Martikasari dengan NIM 182249923. Yang kedua, Desi Hantifanila MH dengan NIM 18144999034. Yang ketiga, dengan saya sendiri yaitu Rindi Susilawati dengan NIM 181449916. Nah, apa sih HTML itu? HTML Hypertext Markup Language adalah bahasa markup atau instruksi teks yang digunakan untuk membangun tampilan website. Nah, berikut contoh tampilan websitenya. Selanjutnya yaitu fungsi HTML. Yang pertama, mengontrol tampilan dari halaman. Yang kedua, membuat link menuju halaman web lain dan mempublikasikan dokumen secara online. Yang ketiga, menambahkan objek-objek seperti gambar, suara, dan video. Yang keempat, membuat online form. Nah, selanjutnya kode dasar dari HTML. Berikut contohnya. Ada judul, isi, dan penutup. HTML mengandung teks khusus markup berupa 2 karakter seperti ini dan ini. Nah, contoh body adalah teks dengan nama body. Secara umum, teks ditulis secara berpasangan yang terdiri dari teks pembuka dan teks penutup. Nah, contohnya seperti ini. Yang di sebelah kiri adalah teks pembuka dan yang di sebelah kanan adalah teks penutup. Pembedanya yaitu garis miring sebelum kata body adalah teks penutup. Selanjutnya ada macam-macam teks dalam HTML. Oke, yang pertama kita bahas tentang table. Table terdiri dari 4 unsur utama, yaitu baris, kolom, sel, dan garis. Nah, teks untuk membuat tabel di HTML ada beberapa teks pengaruh kalian ingat. Yang pertama ada tag table untuk membungkus tabelnya, yaitu ini ya. Yang kedua ada tag tr, yaitu table row untuk membuat baris. Nah, yang ketiga ada TD, yaitu tabel data untuk membuat selnya. Nah, sebenarnya masih banyak tag-tag lainnya. Nah, ketiga tag ini yaitu yang paling penting. Sementara tag yang lainnya adalah tambahan atau opsional. Boleh digunakan, boleh juga tidak. Nah, kita B. Selanjutnya kita akan membahas tentang membuat paragraf. Paragraf adalah kumpulan dari beberapa kalimat pada web. Paragraf biasanya digunakan untuk menampilkan teks atau artikel, seperti ini contohnya. Nah, paragraf pada HTML dibuat dengan tag P atau paragraf. Nah, biasanya selain P ini juga ada tag-tag lainnya seperti div, hr, br, dan free. Nah, kita bisa lihat contoh codingan search code seperti di sebelah kiri ini, dan di sebelah kanan ini adalah hasil outputnya, paragraf. Edit di isi. Biasanya paragraf juga ditambahkan dengan beberapa atribut seperti line, ID, kelas, dan lain-lain. Namun atribut align merupakan atribut yang digunakan untuk pertaan teks pada paragraf. Namun menurut validator W3C, penggunaan tag ini sebaiknya diganti dengan CSS. Kenapa? Karena atribut align dapat merubah tampilan dari web. Nah, ini sebenarnya tugas dari CSS. Tugas utama dari HTML adalah membuat struktur dasar dari web. Oke, kita baik. Selanjutnya yaitu kita akan membahas tentang link. Link menghubungkan halaman yang satu dengan halaman yang lainnya.
Link atau hyperlink adalah elemen HTML yang berfungsi menghubungkan suatu halaman ke halaman web lain. Nah, elemen ini biasanya diklik dan nanti akan membuka halaman lain sesuai alamat URL yang telah diberikan. Nah, tidak hanya untuk menghubungkan saja, link juga punya fungsi lain seperti scroll, talk, download file, menjalankan fungsi JavaScript, dan lain-lain. Nah, contoh link pada HTML dapat dibuat dengan tag A atau tag untuk membuat link. Kemudian, tag ini harus memiliki atribut href atau atribut untuk menentukan alamat URL tujuan dari link. Nah, untuk menentukan alamat URL dengan tujuan dari link tersebut, yaitu contohnya seperti ini. Ya, contohnya kayak gini. Link akan ditampilkan dengan warna biru biasanya dan garis bawah. Ini adalah style standar dari browser. Oke, kita klik. Selanjutnya yaitu kita bahas tentang order list. Nah, jadi HTML sudah menyiapkan elemen untuk membuat list biasanya. Nah, ada 3 macam jenis list yang biasa digunakan di HTML. Nah, ini salah satu contohnya aja, yaitu yang pertama order list atau list yang terurut gitu. Yang kedua ada unordered list, adalah list yang tidak berurutan. Yang ketiga ada descriptional list, adalah list yang berisi definisi. Nah, kita bahas yang order list aja ya. Nah, order list dibuat dengan tag OL atau tag untuk membuat order list. Lalu di dalamnya diisi dengan item-item yang akan dimasukkan ke dalam list. Item dibuat dengan tag LI atau tag pembuka item. Nah, contohnya seperti ini. Item ini kita berurutan ya, karena order list jadi harus berurutan. Bisa dengan angka, bisa dengan alfabet, dan juga Romawi. Contohnya 1, 2, 3 atau A, B, C atau angka Romawi lainnya. Nah, contohnya seperti ini. Order list. Nanti kita akan membahas prakteknya di slide selanjutnya. Selanjutnya ada aplikasi pendukung dari HTML. Nah, web browsernya itu ada Internet Explorer, ada Mozilla, ada Google Chrome, dan masih banyak yang lainnya. Nah, untuk text editor ada banyak sebenarnya, namun kita akan mengambil contohnya 3 saja, yaitu ada Notepad, Dreamweaver, Sublime, dan lain-lain. Di sini ada macam-macam tag dalam HTML, salah satunya ada link, paragraf, order list, dan juga tabel. Di sini kami akan memberi contoh beberapa tag dalam HTML ini, seperti contoh di sini. Di sini ada ini untuk yang href, ini untuk link. Lalu di sini ada untuk paragraf. Ada juga untuk order list. Dan yang terakhir itu table. Ya, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang link. Link di sini yang saya buat itu agar bisa terhubung dari tulisan paragraf itu langsung ke paragraf, dari tulisan contoh penggunaan order list langsung ke order listnya. Seperti di sini hasilnya. Nah, hasilnya seperti ini. Di saat kita ngeklik tulisan paragraf ini, kita akan langsung masuk ke paragraf. Nah, begitu juga kalau kita ngeklik di tulisan contoh penggunaan order list, kita langsung menuju ke contoh order listnya. Nah, di sini. Untuk penggunaan order list, di sini kita gunakan itu contohnya ada misalnya SD, SMP, SMA, perguruan tinggi. Order list ini defaultnya atau pengaturan utamanya itu angka, tapi kita juga bisa menggunakan huruf dengan mencantumkan tipenya apa yang ingin kita gunakan. Bisa huruf, bisa Romawi dalam huruf kecil atau Romawi dalam huruf besar. Di paragraf ini kita bisa menambahkan elemen align seperti tambah right, center,
live, dan justify. Di sini membuat letak-letak tulisan itu berbeda-beda. Lalu yang terakhir ini ada table. Ini contoh codingan tabelnya. Sini akan saya jelaskan. Di sini table. Border itu untuk garisnya, ketebalan garisnya itu berapa. Untuk border bisa bebas, itu mau 1, 2 atau berapapun terserah. Widthnya untuk panjangnya juga sama, itu bebas, tapi di sini saya menggunakan 100%. Nah, agar tabelnya bisa berwarna, kita menggunakan background color. Nih seperti warna merah, hijau, terus ada biru juga. Itu akan menghasilkan warna yang pada di dalam kolomnya. Nah, ini contoh dari codingan table. Untuk hasilnya kita bisa lihat di sini. Ini untuk paragraf. Seperti tadi, letak paragrafnya berbeda-beda. Ada yang di sebelah kanan, ada yang di tengah, ada yang di kiri, dan ada yang rata kanan kiri. Nah, untuk order list. Untuk order list di sini ada SD itu di angka 1, SMP, SMA, dan perguruan tinggi mengikuti angka itu. Nah, order list yang kedua itu menggunakan atribut A, menggunakan elemen tipe, agar order list itu tidak default menggunakan angka. Di sini juga ada contoh unordered list, itu menggunakan titik hitam. Kita juga bisa menggunakan tipe menjadi seperti ini. Nah, di sini juga ada kombinasi order list dan unorder list. Seperti yang dicontohkan, ada yang pertama sekolah formal. Sekolah formal terdiri dari SD, SMP, SMA, dan perguruan tinggi. Lalu ada sekolah non formal di kedua yang diisi dengan pelatihan dan kursus. Nah, ini untuk hasil dari tabel yang telah dibuat. Ada kolom 1, ada yang tabel yang kosong, tidak ada warnanya. Ada yang seperti ini berwarna. Ada yang kecil-kecil. Ini ada contoh tabel menggunakan perataan. Jadi tata letak hurufnya ditentukan. Ada juga tabel dengan call span, ada tabel row span juga. Dan ini yang terakhir, tabel gabungan antara call span dan row span. Mungkin sedikit penjelasan dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.